assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sedikit berbeda ya, di awal pembukaannya beda dari vlog aku sebelumnya. Nah, ini aku mau share rutinitas kegiatan aku hari ini ngapain aja. Jadi buat teman-teman yang baru aja bergabung di YouTube channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal ya. Mungkin sebagian teman-teman yang udah lama kenal aku di sosmed, contohnya di Facebook ataupun di Instagram, pasti udah tahu ya aku tuh kerjanya ngapain aja, terus di bidang apa. Nah, jadi buat teman-teman baruku yang penasaran, mungkin tanya-tanya ya ini tempat apa, terus kerjanya ngapain aja. Yuk ikutin kegiatan aku terus ya. Oh ya, di sini aku mau cerita sedikit ya. Ini adalah pabrik kopi atau gudang kopi di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Jadi ini usaha orang tuaku, bukan usaha aku pribadi ya. Kami menyediakan berbagai jenis kopi Sumatera premium grade, mulai dari green bean, roasting, ataupun kopi bubuk. Kenapa aku nyebutnya kami? Karena yang bekerja di dalam pabrik ini nggak cuman aku aja, tapi ada ayah aku, terus juga adik-adik aku. Jadi kita tuh di sini bantu-membantu gitu. Udah ada job desk-nya masing-masing, misalnya bagian pembukuan, bagian penjualan, terus bagian cari barang dan pemasaran ya. Nah, jadi buat temen-temenku semua, khususnya para pecinta kopi ataupun penikmat kopi Sumatera, bisa order kopi di Instagram aku ya, di JJ Kopi Medan ataupun di Yayalia 08. Kami sebagai supplier kopi menyediakan dalam bentuk partai besar ataupun partai kecil ya. Jadi bisa untuk kafe, hotel, perkantoran, restoran, ataupun rumah tangga dan lain-lain, dengan kopi yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, sekarang ini aku lagi catat barang masuk, terus kopinya mau ditimbang dulu. Memang sih setiap barang masuk wajib ditimbang ya, karena bisa aja kopi yang datang ke pabrik ya susut di perjalanan, bisa aja karena kena panas ataupun kopi yang berjatuhan keluar dari goni. Satu karung goni ini beratnya 100 kilo sebelum ditimbang. Jadi setelah ditimbang kemungkinan banyak susutnya ya karena faktor di perjalanan. Barang yang masuk hari ini juga mau langsung dijemur di pelataran kopi, karena ini kan masih berbentuk gabah kopi ya, atau biji kopi yang masih berkulit gitu. Nah, buah kopi ini harus melalui beberapa proses untuk menjadi kopi biji hijau atau green bean. Proses kopi ini bertujuan untuk melepas atau membersihkan kulit dan buah kopi yang menempel pada kulit tanduk kopi. Belum siap nimbang kopi, tapi tiba-tiba udah keburu gerimis ya. Jadi kopinya ini mau dikumpulkan terlebih dahulu. Semua pekerja harus ikut jambore untuk menyelamatkan kopi yang udah mau kering. Nah, proses pengeringan tradisional ini hanya mengandalkan matahari secara langsung, yang memakan waktu kurang lebih 1-2 minggu tergantung kondisi cuacanya sih. Jadi proses ini bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lama ya. Jadi kenapa kadar air pada kopi harus diturunkan? Agar mendapatkan hasil yang maksimal sebelum kopinya disangrai. Ini aku bawa anak aku Kicia, soalnya dia mau ikut kerja ya, katanya mau bantu-bantu maminya. Biasanya sih aku jarang ya bawa Kicia, soalnya kasihan juga kena panas-panasan gitu. Tapi ya kalau misalnya dia nggak dibawa gitu ya, dia suka ngambek kan gitu, katanya nggak ada nemenin dia di rumah gitu. Jadi makanya aku bawa dia hari ini gitu ya, ternyata dia senang gitu lari sana lari sini. Nah, ini kopi yang udah dikumpulkan tadi dibentuk dalam satu tumpukan memanjang gitu. Jadi kalau misalnya hujan deras baru ditutup pakai terpal panjang, tapi karena hujannya cuman gerimis numpang lewat aja, jadi makanya kopinya nggak ditutup ya. Ini mau dibentang lagi atau dijemur lagi karena cuaca udah mulai panas lagi. Agar hasil pengeringan kopi dapat maksimal, biasanya setiap 2-3 jam, kopi yang dijemur harus dibolak-balik ya dan diratakan tiap sisinya dengan mengganti posisi sebarnya supaya semua kopi mendapatkan pengeringan yang merata. Ini salah satu pekerja sortir manual, jadi rata-rata pekerjanya wanita ya. Mereka ini kerjanya satu tim gitu yang terdiri dari 2 orang dengan pengambilan kopi 100 kilo yang dibagi menjadi 2 bagian.
Nah, ini hasilnya setelah sortasi manual yang dilakukan dengan menggunakan tangan pekerja untuk proses klasifikasi berdasarkan fisiknya atau yang disebut dengan defect system. Jadi fungsi dari sortasi manual ini dapat mengantisipasi sebagian besar penyebab cacat cita rasa seduhan kopi. Ini dia kopi yang udah di roasting atau dipanggang, jadi ini tinggal dijual aja ya. Misalnya customer mau dibuat jadi bubuk juga bisa, nanti tinggal digiling pakai mesin grinder. Nah, kalau di sini kopinya selalu fresh ya, karena kita roastingnya nggak banyak-banyak supaya kopinya terus berganti dengan roastingan yang baru. Kopi yang kita jual banyak jenis variannya ya, jadi mulai dari Arabica Gayo, terus Arabica Sidikalang, Arabica Mandailing, Arabica Lintong, dan Arabica yang lainnya. Tapi memang kebanyakan kita jual jenis Arabica ya daripada Robusta. Terus kalau di sini kebanyakan level medium roasting yang paling banyak disukai karena rasanya yang pas, cenderung balance keasaman, terus balance aroma dan menghasilkan banyak rasa. Nah, ini aku sekarang udah di rumah, tadi pulangnya nggak begitu sore ya karena mau masak menu untuk makan malam. Tadinya aku pergi kerja agak pagian gitu karena banyak barang masuk. Biasanya sih masak dulu ya, tapi karena buru-buru jadi masaknya belakangan aja setelah pulang dari pabrik kopi. Nah, ini aku mau masak tumis kucai tahu toge yang simpel-simpel aja bumbunya. Bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, irisan cabai merah, dan rencanya itu cuman pakai udang basah. Nggak terasa udah 3 minggu aku absen nggak buat konten YouTube ya teman-teman. Soalnya lagi banyak kerjaan gitu ya, lagi sibuk. Ya insya Allah sesempatnya aja aku usahin buat konten YouTube. Jujur sih kadang-kadang timbul juga gitu ya rasa males. Kadang-kadang kan aku pengen istirahat gitu ya. Tapi pas di sela-sela waktu santai ngeliat YouTube teman-teman gitu ya, aku jadi rindu pengen nyapa-nyapa teman-teman konten kreator YouTube yang lain seperjuangan sama aku gitu ya. Jadi makanya aku tuh termotivasi lagi untuk buat konten YouTube kembali. Oke, sekarang lanjut ke cerita masakan ya. Nah, ini aku udah numis irisan bumbu dasarnya. Bumbu dasarnya itu tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan sedikit jahe. Ini aku masukkan udang basah, kucai, dan taugenya ya. Jadi aku penguat rasanya itu cuman pakai garam sama gula aja. Kalau rasa gurihnya udah didapat dari udang basah, jadi nggak perlu pakai Royco lagi. Terus ini aku tambahkan sedikit air ya nantinya. Sebenarnya sih nggak dikasih air juga nggak apa-apa karena kan udang basah itu kan udah berair ya. Tapi karena aku sukanya banyak kuah gitu ya kalau makan, makanya aku tambahkan sedikit air. Tahunya belakangan aku masukin, soalnya tadi udah keduluan numis sayur kucainya daripada tahunya ya. Harusnya sih tahunya dulu gitu biar meresap. Tapi karena aku udah keburu lapar, terus masaknya juga buru-buru ya. Karena ngejar waktu juga, udah mau maghrib. Ini pun goreng tahunya juga udah aku paksain aja gitu ya, minyak belum panas udah aku masukin. Makanya tadi pas goreng tahu rada lengket di teflonnya, karena minyak belum panas udah aku masukin, makanya tahunya sedikit hancur. Terus aku lanjut masak tempe ditepungin. Ini aku mau pakai irisan daun pre biar wangi ya. Ini aku pakai tempe yang kupas kulit. Aku suka banget beli tempe yang kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kulit kedelainya itu udah nggak ada, halus gitu. Memang sih agak lebih mahal dari tempe yang model dibungkus pakai daun gitu ya. Ini satu bungkusnya harganya 5 ribuan gitu. Jadi biasanya sih tempe ini buat cemilan aja ya. Belum dimakan pakai nasi, tapi udah habis duluan di tirisan penggorengan. Soalnya anak-anak aku suka banget makan tempe goreng tapi ditepungin kayak gini ya. Daripada digoreng gitu aja, digaremin, mereka kurang suka, kurang mau. Tadinya sih aku pengen buat tempe bacem, tapi karena males ngolah bumbunya, makanya mau buat yang simpel-simpel aja, yang digoreng-goreng, cepat siap dan bisa langsung dimakan.
Setelah ini aku mau goreng ikan lidah. Kemarin itu aku ada beli ikan lidah sekilo, cuman belum sempat aku masaknya ya. Jadi ini aku mau masak sekarang aja, pas kebetulan suami aku balik kerja ke Medan. Soalnya dia suka banget ikan lidah digaremin gitu, digoreng kering. Ini nanti ikannya nggak semua aku goreng ya, ini aku mau sisain buat besoknya. Kalau digoreng semuanya juga kebanyakan karena kan udah sore ya, sementara makannya itu cuman makan malam aja. Terus nanti ini aku nggak buat sambal lagi karena aku masih punya stok sambal tuna asap dari Eat Sambal. Karena akunya udah capek gitu ya, terus lemes karena kerja dari pagi. Jadi aku males giling-giling cabe ya, walaupun giling cabenya tuh juga pakai mesin blender gitu ya. Tapi karena males megang-megang cabe, terus males numis-numis lagi, makanya aku pengen cepat istirahat, pengen selesai. Maunya langsung rebahan gitu di kamar. Kalau aku masaknya sore begini, biasanya sisanya buat besok ya, dimakan lagi untuk sarapan. Palingan kalau misalnya masih ada sisa ikan goreng, tempe tepung, besoknya itu aku olah lagi makanannya supaya nggak mubazir. Palingan aku tinggal numis-numis apa gitu, misalnya numis sambal merah ataupun buat cocolan sambal kecap. Oh ya, banyak yang tanya aku beli panci granit ungu ini di mana? Ini aku belinya just tip dari Turki ya, di Instagram Turki Hahen Shop. Ini sama Mbak Tika, langganan aku. Jadi panci ini panci granit ya, satu set terdiri dari 4 piece alat masak yang udah lengkap sama tutupnya. Ini bahannya bagus banget, tebal gitu ya, berat, terus gagangnya juga lembut. Tapi aku lupa merek apa, tapi kalau nggak salah ini merek Tek, brandnya dari Turki. Yeay, alhamdulillah aku udah kelar memasaknya. Ini menu untuk makan sore ke malam. Menu simple, cuman tumis-tumis doang. Memang sih rada kebanyakan masaknya, tapi nggak apa-apa ya, soalnya bisa diangetin buat sarapan besok. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Seperti biasa, jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan tinggalkan komentar positif di bawah. Oke, wassalamualaikum.